Hari ini kita akan membahas tentang regresi linier berganda, kemudian nanti ada korelasi berganda, dan koefisien determinasi untuk yang berganda. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah pernah membahas untuk analisa kuantitatif, tapi untuk yang dua variabel, yaitu satu variabel X dan satu variabel Y. Sekarang kita akan membahas untuk analisa kuantitatif juga, tapi di sini ada 3 variabel, yaitu 2 variabel X dan juga ada satu variabel Y. Yang pertama di sini adalah untuk analisis regresi linier berganda secara manual. Karena nanti untuk yang pembahasan selanjutnya, nanti kita akan membahas untuk yang secara pakai SPSS-nya. Nah, sekarang kita bahas untuk yang manual terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 variabel X, yaitu ada X1, yaitu ada berat badan, X2 adalah variabel tinggi badan, dan Y adalah variabel untuk umur. Nah, di sini ingin kita ketahui hubungannya antara X1 dan X2 terhadap Y. Jadi secara teorinya kita ingin mengetahui bagaimana hubungan antara berat badan dan tinggi badan terhadap umur. Nah, biasanya kalau dalam secara teorinya berat badan dan tinggi badan akan berbanding lurus terhadap umur seseorang. Jadi semakin bertambah umur seseorang, harusnya berat badan dan tinggi badannya juga semakin bertambah. Nah, sekarang ingin kita ketahui bagaimana hubungannya antara berat badan dan tinggi badan terhadap umur dari seseorang. Di sini untuk variabel Y untuk umur, di sini sudah ada datanya sebanyak 10 data. Kemudian juga ada berat badan, di sini ada 10 data juga, dan juga ada tinggi badan, di sini juga ada 10 data. Untuk mencari analisis regresi linier berganda, kita harus membuat tabel datanya terlebih dahulu seperti ini. Nanti yang akan kita cari adalah ada X1Y, ada X2Y, ada X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Ini caranya hanya tinggal dikalikan saja, sama seperti yang analisis regresi sederhana yang di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kalau di sini X1Y berarti tinggal dikalikan antara X1 dengan Y. 18 dikali 64 sama dengan 1152, dan ke bawah caranya sama, ini tinggal dikalikan saja. Untuk X2 dan Y berarti ini juga tinggal dikalikan antara X2 dengan Y-nya. Untuk X1, X2 ini berarti dikalikan untuk yang nilai dari X1 dikalikan dengan nilai yang X2. X1 kuadrat berarti X1 ini dikuadratkan, nanti hasilnya ada di sini. Untuk X2 kuadrat berarti X2-nya dikuadratkan, ini hasilnya. Untuk yang Y kuadrat berarti yang variabel Y ini dikuadratkan, nanti hasilnya ada di sini. Kemudian setelah kita isi secara lengkap tabelnya, selanjutnya kita jumlahkan dari setiap variabelnya. Di sini berarti jumlah Y-nya saja 185. Ini jumlah X1 609, ini jumlah dari X2, ini X1Y, ini X2Y, ini X1 X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, biar lebih gampang nanti dilihatnya, di sini sudah saya kasih keterangannya di bawahnya, biar nanti kita gampang untuk melihat datanya. Yang pertama, untuk selanjutnya untuk mencari nilai-nilainya, kita harus
membuat persamaannya terlebih dahulu. Di sini ada persamaan untuk Y, ada persamaan untuk X1 dikali Y, ada juga persamaan untuk X2 dikali Y. Ini sudah ada rumusnya seperti ini. Nanti buat mencari Y berarti sama dengan N dikali A ditambah X1 dikali B1 ditambah X2 dikali B2. Nah, untuk nilai B-nya nanti tinggal kita tuliskan saja karena belum diketahui untuk nilainya. Tinggal kita masukkan di sini dari data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Berarti Y di sini kita ambil yang atas ya, Y-nya yang 185. Kalau Y bar ini nanti dipakai setelah ini. Kita pakai yang atasnya dulu saja untuk yang jumlah dari Y. Berarti Y-nya 185, kemudian N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data ya, tapi dalam setiap variabel. Karena di sini datanya ada 10, maka di sini N-nya menjadi 10. Kemudian X1 dikali B1. X1-nya nilainya 609 dikali B1 ditambah X2 nilainya 1525 B2. Bawahnya juga begitu, berarti X1 dikali Y, X1 dikali Y yang ini 11362 sama dengan X1-nya ini sama kayak tadi 609A ditambah X1 kuadratnya berarti 37739 B1, dan untuk yang X1 X2-nya berarti 93218. Begitu juga untuk yang persamaan yang ketiga, di sini ada X2Y. X2Y berarti yang ini 28284 sama dengan X2-nya 1525A ditambah X1-nya X1 dikali X1 ya. Kita ambil nilai yang mana nilainya yang 93218 nih yang ini. Oh, sorry, ini bukan X1 tapi X1 dikali X2 maksudnya, dikali B1. Karena jumlah dari X1 dikali X2-nya adalah 93218 B1 ditambah X2 kuadrat. X2 kuadrat itu yang 232873 B2. Kita sudah dapat persamaan ini. Selanjutnya setelah kita mendapatkan 3 persamaan ini, kita melakukan eliminasi terhadap 2 persamaan yang kita pilih nantinya untuk mengetahui berapa nilai dari A, berapa nilai dari B1, dan berapa nilai dari B2 untuk nanti mendapatkan persamaan regresinya. Nilai dari persamaan ini saya pindahkan ke sini biar nanti gampang untuk melihat nilainya. Setelah kita mendapatkan 3 persamaan ini, kemudian kita lakukan eliminasi. Untuk eliminasi ini kita mengambil 2 persamaan saja. Untuk yang pertama ini kita ambil untuk yang persamaan 1 yang atas, dan juga kita ambil yang persamaan yang kedua ini. Nah, caranya adalah kita pertama ingin mencari nilai dari persamaan ini dengan cara nilai A-nya nanti kita hilangin di sini. Kenapa? Makanya yang persamaan atas kita kalikan dengan negatif 609 karena nilai A untuk persamaan kedua adalah 609. Sementara untuk yang kedua kita kalikan dengan 10 karena nilai A untuk yang persamaan pertama adalah 10. Jadi yang persamaan ini nanti kita kalikan dengan negatif 609 dan persamaan yang kedua ini kita kalikan dengan 10. Berarti yang pertama di sini 185 dikalikan dengan negatif 609
maka menjadi negatif 112.665. Ini juga sama, 10A dikali dengan negatif 609, maka menjadi negatif 6090A. Ini 609B1 dikalikan dengan negatif 609 menjadi negatif 370881B1. Ini juga sama, positif 1525 dikali B2 1525B2 dikali negatif 609, maka menjadi negatif 928725B2. Begitu juga untuk yang persamaan kedua ini, di sini kita kalikan dengan 10. Misalkan yang ini 11362 dikali dengan 10, maka menjadi 113620. 609A dikali 10, 6090A. Begitu juga yang ini, tinggal dikalikan 10, hasilnya ada di sini. Kemudian tinggal kita tambahkan. Di sini simbolnya tambah. Kenapa simbolnya tambah di sini? Karena biar nilai A-nya nanti menjadi hilang. Di sini berarti ada negatif 112.665 ditambah dengan 113.620, maka menjadi 955. Ini negatif 6090 ditambah 6090, maka menjadi 0 karena memang kita ingin menghilangkan untuk yang nilai A ini. Kemudian di sini ada 370881 ditambah 373390 menjadi 6509B1. Nah, yang ini simbolnya salah ya, bukan negatif tapi di sini positif karena tadi kan 93218 dikali 10 menjadi positif 93280. Maka 928725 ini negatif ditambah dengan ini positif juga 932180, maka hasilnya menjadi positif 3452B2. Setelah dapat yang satu persamaan setelah eliminasi ini, kita eliminasi untuk yang keduanya, yaitu di sini yang pertama kita mengambil untuk yang persamaan ke berapa ini? Yang pertama ya tetap yang pertama ininya. Ngambil yang pertama, kemudian kalau yang ini mengambil yang ketiga. Ya, jadi ini adalah persamaan yang pertama dengan persamaan yang ketiga. Kita juga di sini ingin menghilangkan untuk A-nya. Berarti yang persamaan pertama ini kita kalikan dengan negatif 1525 semuanya. Karena di sini 1525 untuk yang A-nya. Sementara untuk yang persamaan ketiga kita kalikan dengan 10 karena A untuk yang persamaan ke-1 adalah 10. Caranya sama seperti tadi, tinggal dikalikan saja dengan yang ini. Ini hasilnya ada di sini. Kemudian tinggal kita jumlahkan atau kita tambah. Berarti ini negatif 282125 ditambah dengan 282840, maka menjadi 715. Yang nilai A-nya menjadi 0 karena negatif 15250 ditambah positif 15250 hasilnya menjadi 0. Ini juga sama, tinggal negatif 92875 ditambah 932180 menjadi 3455B1. Ini juga sama, tinggal dijumlahkan menjadi positif 3105B2. Kemudian untuk yang eliminasi ketiga di sini adalah kita ambil nilai dari persamaan yang pertama ini
dengan persamaan yang kedua di sini. Jadi untuk yang persamaan ini, yang eliminasi pertama tadi, kita kalikan dengan negatif 3455 karena nilai dari B1 di sini adalah 3455. Sementara untuk yang persamaan yang kedua di sini, kita kalikan dengan 6509 karena B1 di sini adalah 6509. Berarti yang ini nih kita kalikan dengan negatif 3455. Berarti 955 dikali negatif 3455 menjadi negatif 329925. Dan seterusnya dikalikan dengan negatif 3455. Untuk yang persamaan ini kita kalikan dengan 6509. Maka hasilnya adalah seperti yang ini. Kemudian kita tambahkan ini ditambah ini hasilnya ini hasilnya ketika yang ini ditambahkan. Nah, untuk B1-nya hilang karena nilainya sama, tapi di sini negatif, sini positif, maka nilainya menjadi kosong. Nah, maka hasilnya menjadi 1354410 sama dengan 8283785 B2. Untuk mencari B2-nya berarti tinggal dibagi. Berarti 1354410 dibagi dengan 8283785 hasilnya menjadi 0,1635. Kita dapat nilai B2-nya yaitu 0,1635. Setelah kita dapat nilai B2, kemudian kita ingin mencari nilai dari B1. Mencari nilai dari B1, kita ambil salah satu persamaan yang tadi kita sudah dapat. Kita ambil di sini yang 955. Ini adalah persamaan yang dari sini, yang dari eliminasi pertama tadi. 955 sama dengan 6509 B1 ditambah 3452 B2. Nah, nilai B2-nya kan sudah dapat yang tadi nih, 0,1635. Kita masukkan nilai B2-nya 0,1635. Kemudian di sini tinggal dikalikan yang 3452 dikali 0,1635 hasilnya 564,402. Kemudian yang ininya kita pindah ruas ke sebelah kiri karena di sini positif. Kalau pindah ke ruas sebelah kiri maka menjadi negatif. B1 itu tetap ada di sebelah kanan. Tinggal ini dikurangi, ini hasilnya sama dengan 6509 B1. Kita ingin mencari B1-nya, B1 berarti 0,060. Nah, kita sudah dapat B2-nya sudah dapat, B1-nya juga sudah dapat. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai A-nya. Nilai A di sini sama dengan Y bar dikurang B1 X1 bar ditambah B2 X2 bar. Di sini ada barnya atau ada tanda strip di atas X-nya gitu ya. Kita dapat Y barnya itu adalah 18,5. Ada di mana 18,5? Di sini sudah kita pindahin sebenarnya. Nilai ini kita dapat dari awal yang tadi yang di tabelnya. Nah, di sini ada Y bar 18,5, ada X1 bar dan juga ada X2 bar. Ini adalah nilai rata-rata dari Y ya, karena jumlah dari Y adalah 185, rata-ratanya berarti dibagi 10 menjadi 18,5. Ini juga sama, dibagi 10 hasilnya untuk yang rata-rata dari X1 dan X2. Nilai dari ini cuma dipindahin aja ke sini. Jadi ada Y bar, ada X1 bar, X2 bar. Ini ada nilai dari B1, ada nilai dari B2 yang sudah kita cari sebelumnya tadi di atas. Tinggal kita masukkan di sini ada B1-nya berarti 0,060 dikali X1-nya 60,9, B2-nya juga udah ada 0,1635 dikali X2 barnya 152,5. Ini tinggal kita jumlahkan, ini dijumlahkan, kemudian dikurangi, dapat nilai A-nya yaitu negatif 10,08775. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 itu sama dengan negatif 10,08775 ditambah 0,060 X1 ditambah 0,1635 X2. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan atau artinya adalah berarti jika X1
dan X2-nya ini 0, maka Y-nya adalah negatif 10,08775. Kalau X1 sama X2-nya 0, berarti nilai Y-nya kan cuma dapat dari yang koefisien A-nya saja yang ini. Kemudian jika X1 naik 1 poin dan X2-nya 0, maka Y-nya akan naik sebesar 0,060. Itu nilai dari X1. Jika X2 naik 1 poin dan X1 sama dengan 0, maka Y-nya juga ikut naik sebesar 0,1635. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai dari persamaan regresi. Selanjutnya adalah kita ingin mencari besar pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nanti di sini ingin kita cari dua analisis, yaitu ada analisis koefisien determinasi dan juga ada analisis korelasi. Kita yang pertama yaitu ingin mencari analisis koefisien determinasi. Ini adalah hasil dari tabel yang di atas tadi. Jumlah-jumlahnya sudah kita pindahkan di sini biar lebih mudah nanti untuk melihatnya. Nah, untuk mencari koefisien determinasi di sini kita harus mencari beberapa persamaannya terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat ada 6 persamaannya yang kita cari ya. Di sini ada sigma dari X1 kuadrat, ada X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X1 X2 dan juga ada X2Y. Ini juga sudah ada rumusnya dari masing-masing persamaannya sudah dituliskan. Nanti tinggal diikuti saja jumlah dari yang di atas tabel ini. Yang pertama misalkan untuk yang sigma X1 kuadrat. Ini berarti X1 kuadrat dikurang X1 dikuadratkan dibagi N. X1 kuadrat berarti yang ini 37739 dikurang 609 kuadrat. Ini adalah dari X1 yang 609 dikuadratkan dibagi 10. Hasilnya adalah 650,9. Kemudian juga untuk mencari sigma dari X2, ini rumusnya ini X2 kuadrat dikurang X2 dikuadratkan dibagi N. Tinggal kita masukkan nilai dari X2 kuadrat, yaitu 232873 dikurang X2 dikuadratkan, X2-nya 1525 pangkat 2 dibagi 10, hasilnya menjadi 76122,6. Begitu juga untuk yang sigma Y kuadrat, ini tinggal kita cari nilai dari Y kuadratnya adalah 3451 dikurang nilai dari Y yaitu 185 dikuadratkan dibagi 10 sama dengan 28,5. Untuk nilai sigma dari X1Y, X1Y-nya ini nilainya adalah 11362 dikurang nilai dari X1-nya yaitu 609 dikali dengan nilai dari Y-nya yaitu 185 dibagi 10 menjadi 95,5. Kemudian kalau ini yang X1 X2-nya ini nilainya adalah 93218 dikurang dengan nilai dari X1 609 dan X2-nya 1525 dibagi 10 menjadi 345,5. Dan nilai dari X2Y ini adalah X2Y-nya adalah 28284, X2-nya 1525, Y-nya 185 dibagi 10 71,5. Ini adalah nilai-nilai yang kita cari untuk nanti dimasukkan ke dalam rumus koefisien determinasi. Nah, rumus dari koefisien determinasi ini adalah X kuadrat sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y dibagi sigma
Y kuadrat. B1-nya nilainya adalah 0,060, yang ini dari yang sebelumnya di atas tadi ya. Kemudian sigma X1Y ini adalah 95,5. Nah, kita lihat di sini yang tadi X1Y 95,5. Jadi nanti nilai-nilai ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus koefisien determinasinya saja yang di sini. B2-nya 0,1635, X2Y-nya adalah 71,5 yang di sini ya. Kemudian Y2-nya adalah 28,5. Ini tinggal kita hitung seperti biasa saja, dapat hasilnya 0,611. Berarti kalau koefisien determinasi ini dikalikan dengan 100%, maka menjadi 61,1%. Nah, jadi kesimpulannya, berat badan dan tinggi badan siswa mempengaruhi umur sebesar 61,1%. Dan 38,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Itu untuk mencari nilai koefisien determinasi untuk yang 3 variabel. Kemudian kita juga ingin mencari nilai dari korelasi. Nah, kalau nilai korelasi ini tinggal diakarin saja nilai dari koefisien determinasinya. Berarti nilai dari korelasi adalah akar dari 0,611 yang tadi di sini. Berarti menjadi 0,78116. Kalau kita lihat dengan tabel interpretasi korelasi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk nilai 0,78 berarti hubungannya adalah kuat dan searah. Searah di sini kalau nilainya positif korelasinya. Tapi kalau korelasinya ini nilainya negatif, berarti menjadi berlawanan arah di sininya ya kalau negatif. Tapi kalau karena di sini positif, maka menjadi hubungannya kuat dan searah. Nah, itu adalah untuk mencari nilai korelasi yang menggunakan 3 variabel. Nah, jadi untuk hari ini kita membahas untuk analisis kuantitatif tapi yang menggunakan 3 variabel, yaitu 2 variabel X dan 1 variabel Y yang terdiri dari analisis regresi, analisis koefisien determinasi, dan juga analisis korelasi. Untuk satu lagi yaitu ada analisis uji hipotesis, nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Untuk hari ini sampai sini saja. Terima kasih.